Selamat pagi. Oh, nggak ada yang jawab. Selamat pagi. Jawab paginya 3 kali ya. Selamat pagi. Walaupun sekarang sudah malam, selamat pagi masih boleh. Boleh nggak? Salah nggak? Nggak ada yang bakal bilang salah. Kalau misalnya 3000 tahun lalu ini sebutnya pagi ya, ini kita sebutnya selamat pagi. Pagi itu sebenarnya hanya sebutan. Betul ya? Baik, terima kasih para pengurus yayasan, Romo, Bapak, Ibu, Romo Panita, wanita Buddhis, mungkin sekber, PMV, anak-anak, ya. Namo Samya Adi Budaya, Namo Budaya. Taja Abhidhava. Saya pertama kali ke Moro. Pertama kali. Ternyata Moro aneh soy. Aneh. Kecil sekali. Tadi saya sebelum datang saya lihat petanya gitu ya, buka Google Map. Kecil juga ya Moro ini. Tapi walaupun kecil saya belum pernah datang, jadi ini pertama kali. Terima kasih ya sudah mengizinkan saya jalan-jalan ke Moro. Saya ini jalan-jalan. Saya ini orang Balainan. Orang Balai tapi tidak pernah datang ke Moro. Jadi saya mau datang lihat-lihat. Orang bilang kiai. Dan senang sekali bisa ada di sini. Mungkin ada beberapa Anda sudah kenal saya. Yang sudah kenal saya angkat tangan. Yang sudah pernah ketemu saya sebelumnya di Balai tahun lalu. Nggak ada. Aduh, gengsi. Tahun lalu saya ada ke Tanjung Balai Karimun, Sekber ada bikin Bina Widya. Yang ikut Bina Widya tahun lalu siapa? Nggak ada. Sudah pergi semua. Atau dari Moro nggak ada yang pergi? Menang ke siapa? Sudah kuliah. Baik, malam ini kelihatannya bocah-bocah kecil semua. Ceramahnya nggak boleh yang berat-berat. Kalau ceramah berat-berat, tiang betong. Ngerti tiang betong? Tiang tahu ya? Oke, enggak. Wah, ini mah. Wah, ini tahu. Saya tinggal tahu. Sedang, nanti siapa ya? Iya, asal tinggal tahu. Ini pertama kali saya ke Balai ya. Romonya bilang, subuh tolong ya bicaranya pakai bahasa campur-campur aduk hatinya. Karena tampuk bahasa Indonesia, tampuk bahasa Teochew, tampuk bahasa Mandarin, tampuk bahasa Inggris. Oh, you want me to speak in English? Yes? Do you understand English? Yes? Okay, now I will start to speak English now. Itu pada goyang-goyang kepala. Wah, asli Pak Buto. Baiklah, pertama-tama saya sangat berterima kasih ya kepada semua yang datang. Tapi tolong jangan ribut ya anak-anak ya. Anak-anak jangan ribut. Kita sampai jam ya. Bola kau kayak anakku. Kau temanku. Mau pulang pergi tidur. Besok pagi ke Batam.
Jimmy cepat sih apa ini? Waisak kamu mati lain, Waisak mulai, itu karena ini yang biasa belajar kian, itu temu kau ceramah, Jimmy mau apa? Kalian cewek, kalian. Makanya orang-orang pada kampus semua yang dari sini. Karena saya ngomong sama bapak-bapak ibu-ibu ayah sekolah. Jika anak SMA terus ke Papua, ke Batam, masih ke Asia. Habis sekolah SMA mereka pergi ke kota-kota yang lebih besar. Jangan ikut, jangan ganggu temannya ya, jangan ganggu temannya. Duduk agak jauh aja, ya agak saling mengganggu. Tapi memang begitulah ya, karena di sini tidak ada pendidikan tinggi ya. Kalau jadi orang pasti pergi ke tempat lain untuk kuliah, betul ya? Pasti kan lihat wajahnya yang sudah SMA kelas 3. Sama waktu saya di Balai, ya Tanjung Balai, setelah selesai SMA saya SMA IPA. Setelah selesai sekolah SMA IPA saya juga pergi keluar. Saya mau pergi ke Bandung kuliahnya di suatu tempat yang sangat bergengsi namanya ITB. Tahu nggak ITB? Institut Teknologi Bandung. Tapi sayang sekali ya, sampai ujian biji gagal. Ini ITB kan si negeri ini kasih cuma bawaannya biji. Ini juga presiden waktu Pak Soeharto. Tempat yang bisa kok Trung Quân. Ini nggak bisa kok. Jujur, waktu kok Trung Quân kok. 你们在学校有学中文吗？没有啊，哎呀，可怜啊。SD ada? Oh, SD malah ada. Itu kenapa kalian nggak ada? Nah, itu nggak sekolah itu berarti. Jadi anak-anak itu Mandarin tolong dipelajari baik-baik. Zaman saya nggak boleh, jadi saya tahu-tahu kok diam-diam. Kayak kucing dia. Betul itu. Takut ditangkap sama polisi karena Chinese ada barongsai nggak boleh. Barongsai nggak boleh. Tapi nanti juga kakek kong. Wah juga nih paham jika tapai kong atau bekong. Itu ya sebelah kanan kan. Kuan Im Busan. Itu kayak aman, takjib, senior. Tengahnya topik kong senior. Topik kong senior itu senior, cipoi kan Kuan Im Busan. Kuan Im Busan saya boleh. Ya, apa kita suara Kuan Im Busan. Ya, Kuan Im. Lalu sebelah situ Akong lama sekarang, sini kan tinggal highway. Tapi kalau khusus macam ya cepat bagi komen menjadi jika Kuan Busan. Syukur ya nanti Kuan Busan dia ketika agama muda jika balai mana juga kok agama muda. Yang lain kau takkan lepas ke kota. Setiap minggu pergi ke sekolahnya. Kalau zaman dulu kita pergi belajar agama muda harus pakai seragam sekolah. Ya, pagi masalah sih kamu kan takzi, lebih masih takzi. 每天都是去学校。哎呀， tapi syukur ya saya merasa beruntung karena saya mulai belajar agama muda waktu saya 4 tahun. Bukan 4 tahun, kelas 4 SD. SD 1, 2, 3 mau agama. Tiap kali guru tanya, Anda ini agamanya apa? Mencari.
tahu. Ya. Tapi di rapor ditulis Konghucu. Apa itu Konghucu? Oh, jangan. I don't know ya, Konghucu tahu. Karena kalau ini tenang ya Chinese ya, mungkin pergi ke kelenteng gapai aja ya, gapai dewa-dewa, makanya dia bilang Konghucu. Padahal zaman dahulu mana ada Konghucu. Jadi dia dulu kan cuma 5 ya agama ya. Agama zaman dulu cuma 5 loh. Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, terus Buddha. Tenang nggak tahu mau pilih mana ya. Pilih Islam nggak mungkin ya. Katolik sama Kristen masih mungkin lah ya. Hindu juga nggak mungkin ya. Mungkin bisa Katolik, Kristen kalau Buddha. Mau pilih Buddha tapi nggak belajar Buddha gimana ya hasilnya? Malu. Adik-adik sekarang ini beruntung karena ada Romo ya, ada belajar agama Buddha. Jadi ketika tanya, oh mana agamanya agama Buddha? Siapa itu Buddha? Adik-adik semua bisa jawab. Siapa itu Buddha? Siapa? Bagus. Dan semua yang dipelajari tolong diingat baik-baik. Bukan cuma dipelajari untuk ujian ya. Kalau belajar agama Buddha hanya untuk ujian, itu tak begitu bermanfaat. Kita belajar agama Buddha untuk mengerti. Ya, jadi belajar agama untuk mengerti ya. Dan untuk mengerti ini agar kita bisa punya keyakinan yang kuat terhadap agama Buddha. Ya kalau orang tak ngerti, keyakinannya lemah kayak tahu. Benar ya? Tuh ya ini siapa? Mental kita ini sekarang rata-rata mental tahu. Mental tahu. Mental tahu tuh dikit-dikit stres, dikit-dikit kesal. Jadi pertama belajarlah agama Buddha dengan baik, itu penting. Kedua, ketika belajar agama Buddha harus mengerti, karena dulu saya belajar agama Buddha bukan untuk ujian. Saya belajar agama Buddha karena saya ingin tahu apa isinya agama Buddha. Karena dewan tahu inilah nanti bisa lahir yang suatu yang namanya bijaksana. Mau bijaksana kan? Semua orang mau jadi bijaksana ya? Menjadi penuh kebaikan yang punya meta dan punya karuna. Jadi kita punya fondasi yang kuat. Saya lihat banyak sekali anak-anak yang pergi ke kota-kota besar, mereka membawa suatu keyakinan yang sangat besar terhadap agama Buddha. Tapi setelah berapa lama kuliah, lihatlah tetangga ya, oh ada agama itu ya. Ya sudah gede ya, pacaran dapat pacar ya. Pacarnya orang agama lain. Orang umat Buddha itu biasanya ikut ke sana. Kamu mau pacaran sama saya, kamu harus ikut agama saya katanya. Ya sudah, agama Buddha semakin hari semakin berkurang, habis. Jadi adik-adik, belajarlah agama Buddha dengan baik, tolong dimengerti. Jadi nanti kemanapun Anda pergi, jangan korbankan agama Buddha. Ya. Kalau pacar itu betul-betul cinta sama kamu, dia suruh pindah ke agama Buddha. Serius betul. Bukan saya ekstrim ya. Karena pikir-pikir semuanya ekstrim ya. Cuma banyak yang kejadian yang dari agama Buddha pindah ke agama lain. Kita sedih lah ya, sungguh juga sedih. Tapi ada juga banyak ya. Sekarang orang luar negeri ya, dia malah pindahnya ke agama Buddha. Karena apa? Karena dia bilang meditasi sangat bagus. Teori agama Buddha dia bilang bagus. Meditasi
orientasi agama muda juga bagus, maka itu dia pindah ke agama muda. Walaupun KTP-nya orang luar negeri kan tidak pernah sebut agamanya apa. Atau ada orang luar negeri, orang Amerika atau Eropa, dia belajar agama muda sangat bagus, tapi ditanya agamanya apa, tak peduli. Karena orang luar negeri memang begitu, tak beragama. Tapi di Indonesia kita harus beragama ya. Karena Indonesia kita punya aturan, kita harus ikuti aturan. Kalau luar negeri semangatnya, cara pikirnya sudah mirip sekali sama umat muda. Bahkan dia lebih Buddhis daripada Anda. Tidak mengaku agama Buddha, tapi pemahaman agama Buddhanya sangat dalam. Kalau Anda semua di sini beragama Buddha bagus dan harus punya pemahaman dalam, pengertian dalam tentang agama Buddha. Dan modalnya adalah waktu Anda di SMP dan SMA, modal paling besar agama Buddha ada di dua area sini. Nanti kalau ke kuliah tak ada romo-romo yang mengajarkan lagi. Anda harus lebih dewasa. Setelah SMA biasanya dianggap lebih dewasa ya. Jadi pertama-tama tolong tetaplah beragama Buddha sampai kapanpun. Boleh nggak? Benar ya? Jangan PHP ya. Tahu PHP? Ya, pertama kita harus kuatkan akal agama Buddha. Waktu dulu saya juga begitu ya. Lalu ketika ke tempat lain, ke kota lain, semua sekarang di Moro sini kan ada wihara, kita bisa datang ya, mudah-mudahan ada kegiatan bagus. Nanti contohnya ke Batam, ya, ke Yogyakarta, ke Semarang, ke Surabaya, atau ke Bandung, atau ke Jakarta. Tolong cari tahu ya, organisasi Buddhis, ikut cari wihara terdekat, kalau bisa wihara Udayana. Ya, wihara Udayana banyak di mana-mana ya. Pekanbaru ada, Lampung ada, Jambi ada, Jakarta ada, Surabaya, Semarang, Medan, tergantung orang mau kemana. Saya dulu ke Bandung, saya pergi ke satu wihara namanya Wihara Bimala Dharma. Tahun 97 saya beruntung karena saya masih bisa bertemu dengan mendiang Mahabiksu Asin Cinare kita. Tahu siapa itu? Sukong. Kalau Anda panggilnya Sutaikong kan? Jenggotnya panjang. Cuma saya waktu itu beliau sudah tidak bisa bicara ya, cuma di kursi roda tahun 97. Tapi saya merasa beruntung bisa bertemu dengan Sukong. Dan Sukong ini wajahnya sejuk, lihat aja sudah wah, manusia yang latihannya bagus dan memberi. Jangan-jangan gara-gara Sukong ini ya saya jadi suruh juga ya. Mana coba lihat? Oh benar ada Sukong. Amin tahu Sukong. Wah saya diperhatikan sama Sukong. Hah? Sukong pernah ke Moro? Wah beruntung ada. Tahun berapa itu? 80-an ya. Ini rata-rata belum lahir. Jadi pertama-tama bersyukur beragama Buddha, bersyukur ada wihara, bersyukur ada romo, guru-guru ngajar agama Buddha. Dan bawalah ilmu ini kemanapun kamu pergi. Apakah kamu ke Korea, ke Tiongkok, ke Taiwan, ke Jepang, ke Malaysia, ke Singapura, bawa semua pelajaran-pelajaranmu, pemahamanmu tentang agama Buddha, bawa pergi semua. Jangan ditinggalkan di Moro. Ya, jadi pemahaman tentang agama Buddha sangatlah penting. Lalu carilah tempat-tempat yang bisa lanjut. Ya, contohnya mungkin di sini ada sekber. Nah, aktif di sekber boleh, atau di PMV tempat-tempat baru. Boleh nggak? Boleh ya. Awas
kontribusi terhadap agama muda sangatlah penting dari anak-anak muda ya. Ini yang tua-tua nanti juga meninggal ya. Yang muda-muda ini nanti yang harus mengambil alih menjadi pemimpin masa depan. Tidak hanya jadi romo wanita aja ya, tapi juga harus ada yang mau jadi suhu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kia mau. Kalau kia ayah cukai atau yang cuma. Kenapa? Karena orang Tionghoa rata-rata tak boleh. Dia punya anak mau jadi bante, mamanya kan tak boleh. Janganlah suhu. Ya. Nanti keturunan kita putus. Ya. Garis keturunan kita nanti putus. Kalau tidak ada yang mau jadi suku, tidak ada yang mau jadi bante, gimana agama muda bisa berlanjut? Jadi kalau punya anak dan kalau mereka mau jadi suku, tolong dikasih izin. Tolong dikasih izin kalau ada. Karena apa? Kita tiap tahun setahun sekali kan berdana ya. Namanya dana Katina, betul? Bulan apa biasanya? Ya bulan Oktober ya atau November. Kita dana jubah, dana buku, makanan, kerupuk, kue, sikat gigi juga dia dana. Semua dia berdana. Coba sekali-sekali anaknya didanakan. Anaknya didanakan biar jadi suku atau tidak. Boleh itu. Kalau anaknya mau ya. Boleh pikir-pikir ya, adik-adik di sini ya. Kalau mau jadi suku, mau jadi bante, jangan ragu-ragu. Karena agama muda butuh orang ya. Karena banyak orang bilang ya, saya udah jadi suku udah banyak tahun. Kadang-kadang orang tanya, suku mau tanya kenapa suku jadi suku ya? Karena suku nggak dapat pacar ya katanya. Karena suku itu ya, bola kaya. Bola kaya apa? Saya bilang bukan bola kaya. Bola lah. Beda kan? Beda. Bukan saya sombong ya. Jadi kalau misalnya kita punya bante-bante susu yang berkualitas, agama muda akan berkembang. Oke ya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau misalnya dia punya kondisi cukup mau jadi bante, kita kasih bukakan jalan. Kalau saya ibu lainnya, papa mama saya sudah meninggal waktu saya usia 3 tahun ya. Usia 3 tahun mama saya meninggal. Setengah tahun kemudian papa saya juga meninggal. Jadi saya besar tanpa ada orang tua, tapi ada koko sama cicinya. Koko sama cici ada. Lalu saya belajar agama muda, rajin pelihara. Dan akhirnya dia udah mau coba jadi bante. Coba aja, dulu coba-coba. Tapi ketika mau jadi bante, saya diam-diam gak kasih tahu siapapun. Karena keluarga saya kan tinggal koko sama cici aja sama adik. Karena saya sudah dewasa, saya sudah bekerja, sudah punya penghasilan. Mau menikah boleh, mau jadi suku juga boleh kok. Karena sudah dewasa, umur 20 tahun lebih. Kalau saya tanya koko saya pasti dia nggak kasih. Jadi udahlah, kalau saya minta izin langsung aja jadi. Ya cukur pakai jubah. Saya nggak kasih tahu siapapun, diam-diam. Saya dicukur di Wihara Ekayana Arama. Kalau Anda pergi ke Jakarta, tolong datang ke Wihara Ekayana, oke? Aktif di sana ya. Lalu udah jadi samanera ya kan, jadi samanera dulu. Saya minta izin ke suhu, saya mau pulang kampung. Suhu saya takut itu. Nanti ditangkap sama keluarganya gimana? Apa disekap gitu ya? Enggak langsung saya bilang aman pasti. Jadi saya coba ya ke Batam karena koko saya sama cici saya sudah
kirim pesan, Cici jemput saya di bandara Halim. Oke. Cici saya nyetir mobil. Datang, saya keluar. Woi, dia cua tahu nggak? Untung dia nggak pingsan. Dia kenapa katanya? Coba aneh banget. Cici saya terkejut. Sebelumnya kan ada rambut, pakaiannya casing, tiba-tiba pakai jubah. Tapi untung cici saya dukung. Dia tidak melarang. Cici saya tidak terlalu putih semua. Yang dia putihnya baik-baik punya. Lalu bilang, oke kan kecil, kita pergi makan. Cici saya kan kurang tahu ya, jadi ajak saya ke restoran pergi makan. Dia order lah makanan daging-daging ya. So, cek, ah, lu juga cek apa nih say? Cek apa gitu? Oh, lu mau cek apa? Gitu. Lu gak makan daging kan? Ya udah makan itu ikan katanya. Kasih aja, tahu. Makan udang, nggak tahu makan itu. Apa itu yang bikin kepiting? Ngaji kan mau cek. Jadi lu cek ikan, cek sayur, cek bumbu. Untung dia ngerti ya, dia order nasi goreng nggak pakai ayam. Biasanya kan nasi goreng dia pakai ayam suwir ya. Nah ini dia nggak pakai. Jadi cici saya cuma macam apaan macam bocil. Nanti dong. Dia bilang bocil apa? Nggak ada gizi. Gitu ya. Bocil. Lebih dari 20 tahun saya caci puisi kamu. Karena banyak orang tuh jangan caci itu vitaminnya nggak ada. Nanti nggak bisa tumbuh besar ya, apalagi anak-anak. Saya caci, saya vegetarian sampai sekarang sehat. Kalau bisa Anda juga caci lah, minimal jika itu cenopan, cukup jangan caci saya boleh. Benar ya, tak tahu lah, jika tak ya, dia cukup baca nih guys. Pernah nggak kamu makan daging ayam? Pernah nggak? Sudah pernah kan? Sudah tahu rasa daging ayam bagaimana? Sudah tahu? Ngapain kamu ulang-ulang? Cepat kau dia, kecil. Kasihan tuh ayam tuh harus dipotong ya. Waktu saya kecil, mama saya nggak ada, papa saya nggak ada. Jadi saya dijaga oleh ama saya. Jadi ama saya sangat tradisional. Jadi berapa lama sekali dia harus potong ayam. Sembayang dewa-dewa harus potong ayam. Ayam pakai kue. Cháu cứ vậy. Lúc tôi có xe đạp lắm, tôi có xe đạp lắm. Saya suka main-main sama ayam. Kadang-kadang saya kejar-kejar. Lucu kan? Mungkin di Moro ada ayam. Ayam bebas ada kan? Banyak. Oh enggak bisa. Itu namanya ayam bebas. Kalau di kota-kota besar itu ayam penjara. Karena ayamnya di penjara di kerangkeng kecilnya semua. Itu ayam stres semua. Dia potong ayam stres, lalu kau makan, kau jadi stres. Itu ayam stres bertelur, itu juga namanya telur stres. Gimana kan stres? Ayamnya dikasih sangka kecil itu, tidak bisa bergerak. Ayam itu akan bahagia kalau dia lari-lari, betul nggak? Sekarang dia dikasih kerangkeng kecil itu, ayamnya di situ ya. Cuman kepala keluar sama pantatnya keluar ya. Kepalanya keluar, batuk-batuk makan dan minum kan. Belakang keluar bertelur. Stres ayamnya, jadi ayamnya cakap kiri, cakap kanan karena ayamnya stres. Jadi tukang ayamnya gimana? Kukunya ayam
disuntik, macam-macam itu suntiknya itu. Jadi makan ayam ada kemungkinan nggak begitu sehat. Makanya jangan banyak-banyak makan ayam. Kalau mau makan tetap boleh, tapi kalau bisa dikurangi menurut saya. Jam telur stres. Lu makan dagingnya daging stres. Jadi waktu itu ama saya mau thầy kue. Chính thầy kue của biển mà. Đi kêu lan. Tumben kali ama saya panggil. Mau ngapain? Lan. Mau kue tahu. Pegang itu kepala ayam. Aku sini mau ngapain ini? Suruh saya pegang kepala ayam. Nó khẩn chạy mà nó kia khẩn chạy ama kiểu hòa quê thâu hòa lo quê thâu là langsung keluar dan bisa cek apa nggak tahu kayak poin tahu nggak gimana cara orang potong ayam? Lehernya yang dipotong, betul nggak? Berapa poin? Kiasinya mungkin karena Witong saya thầy của Iki darahnya itu keluar, darahnya itu ditaruh di mangkoknya sudah ada di bawah, potong lehernya itu dipencet darahnya keluar. Coba bayangkan betapa sakitnya ayam dipotong begitu. Sakit nggak? Jadi ayam yang kau makan itu seberapa banyak itu penderitaan ayam itu. Penderitaan ayam juga kau makan. Ya. Ada orang, subuh kita jangan thầy kue. Nó ke supermarket kue hả? Vậy kue thầy kue liu. Jangan main thầy, chỉ main thầy kue. Oh, pintar lihai. Betul kan? Nih subuh nak ke pasar, ke pasar kue thầy kue liu. Nak main kaki thai. Tapi kan sama, lu ke kue-kue. Lu nggak mau cek thai. Ngeri itu. Anak-anak kurangi makan daging, kurangi, bukan nggak boleh. Nanti saya nggak boleh, nanti mama-mamanya protes. Janganlah subuh anak saya butuh daging katanya. Jangan kok, macam. Oh, oke, tak boleh. Oke. Coba, kue pak. Saya dulu paling suka makan ikan karena di Riau kan penghasil ikan lebih banyak. Oke, jangan banyak-banyak ya. Vegetarian, saya rasa bagus. Kalau saya kan cak kencing sesuatu. Tapi ada satu kali waktu itu saya di Perancis. Saya lama di Perancis 7 tahun. 7 tahun di Perancis. Jadi 7 tahun di Perancis ada satu hari saya pergi keluar, lalu di Perancis banyak makan roti. Ya. Ada roti namanya sandwich. Sandwich apa kan? Sandwich itu roti, terus tengahnya biasanya dikasih macam-macam. Jadi karena saya tidak bisa bahasa Perancis, ada teman yang order. Oke, kami mau order sandwich pakai tomat, pakai timun, pakai cheese, jangan pakai daging. Oke, nggak pakai daging. Bikin, bayar, lalu kita pilih. Duduk makan, cak cuy, hojia, kau aja cak mau cuy, si hojia. Kayaknya ini ada daging. Gak ada, saya bilang, kok jadi jaga cuy. Kayaknya ada ikan, saya bilang. Ya. Dia udah buka ya, kita buka, ternyata ada ikan tuna. Karena apa? Orang Perancis, dia bilang tuna itu bukan daging.
kalau tuna, daging dia nggak taruh, daging sapi dia nggak taruh, tapi tuna dia taruh. Teman saya marah-marah, ini dasar nih orang. Saya sudah bilang jangan pakai daging, dia masih taruh ikan. Karena bagi dia ikan itu bukan daging. Lalu ayo kita buang saja ini makanan ya. Sebab jangan sayang. Kita pun tidak order tuna kan sudah ada di dalam, kita makan aja nggak apa-apa. Jadi saya makan tuna, sandwich tuna, kocek. Terus masih ada satu kali lagi. Ada suatu ketika saya pergi ke Lampung ya, naik mobil Lampung, terus sampai tengah jalan lapar, kita pergi makan. Pergi makannya di mana? Di restoran Padang. Restoran Padang sini ada nggak? Saya nggak lihat ya. Ada ya? Restoran Padang enak sekali. Kita mampir makan di restoran Padang. Order makanan dong, order sayur ya. Sayur boleh ya. Sayur apa yang paling terkenal di nasi Padang? Sayur nangka, uji ubi ya. Kita order telur saya masih boleh makan ya. Telur bulat atau telur mata sapi enak. Lalu ada promo juga ya. Promo dia order tauge apa? Tauge apa? Cha tauge. Tauge cha. Kita makan. Ini togenya agak asin-asinnya sih. Bukan bilis, ada ikan asin di situ. Saya bilang, Romo, ini togenya kayak asin-asin, saya bilang. Tapi enak kan, enak saya bilang. Kayaknya ada daging. Dia kita buka-buka, ya cium-cium. Ada ikan asin, warna coklat. Langsung Romonya, aduh maaf suruh, mohon maaf, tak sengaja ini ya. Karena saya lupa tanya, orang biasanya cha tauge kan yang mungkin kiampu, tauge, cha kiampu, xiao ji. WAJ yang nggak suka cha tauge sama kiampu namanya. Kiam itu semuanya enak ya, kiampu, kiam cha. Betul ya? Kiam cha aja boy? Kiam cha ya? Lalu yang paling enak di balai itu apa? Ikan kecil-kecil itu, namanya ikan bilis. Wah, digoreng pakai sambal, pakai kacang ya. Wah, itu cek bawang, bawa cek. Biasanya makan nasi cek cepuan. Kalau cek sama ikan bilis, cek bawang. Benar, ada juga sama ya, yang mudah-mudah gitu ya. Makanan tak enak dia cek bawang. Kocek ada sawah aja. Ada. Itu serahkan itu lomba. Jadi makan itu yang penting makan yang sehat, bukan makan banyak, bukan makan daging, tapi makan yang sehat. Saya rasa itu lebih penting. Itu jangan kemana-mana. Kawai kalah, kau tak kata tu lah. Kita ada ceknya. Kau tak kata lah. Kau cakap malah, kau macam itu malah. Kini dia cakap. Saya boleh. Kalau masih mau cerita, tadi ceritanya belum selesai. Saya balik kampung sudah jadi sama merah. Cek cara ke wahnya, wajinya, wahnya di sini. Cara ke wajinya. Cici saya bawa saya ke koko saya yang kedua. Baru buka pintu, wah kayaknya dia coba. Ayah tu mana ya si ketua suku, dia marahin saya tua suku, karena dia marah. Karena wajinya tiga kuota kok, dia kirim duit buat saya kuliah di Bandung. Dia kirim duit, saya duit buat sekolah, buat bayar kos.
istrinya. Tapi masuk kewajiban, masuk gaji sekolah, cik, masuk, duduk, masuk tau juga gaji, kayak kue, kayak jadi kue, wajahnya, dia karena sedikit, tak bisa saya jelaskan, Menko oke cuma, Paukong yang biasa. Paukong yang saya buat yang lain. Oh, kau nggak tahu. Dicoba wajib ini. Wah kita dicoba wajib ini. Wah nggak tahu. Ayo, tutup. Kian apa? Ini masih anak kalau sih nama mereka ibu tahu. Kakek nak jual dong. Wah, kalau jinya coba wajib dong. Kakek nak jual. Orang marah itu mesti panas. Jual. Dia buat langsung ikut sih. Kalau buat langsung wajib soalnya. Dia ikut sih. Dia buka kipas lagi jadi ya juga berbohong. Sedikit banyak jadi adem. Wajahnya sampai jiwa 15 menit tidak buka mulut. Kenapa? Dia marah sekali. Dia kecewa. Ini tangguh yang tangguh jauh orang takut jauh orang gue bikin sih. Itu sesuatu. Jadi gimana? Setelah 15 menit ya mau tambah lagi. Dalam kayaknya你บอกทำไมอีไม่เองวะ很痛苦啊因为这个就是心体mungkin ini namanya sakit hati bukan patah hati dia mungkin sangat kecewa ya udah apa begini daripada kan dulu botak ya karena bosong ya contoh kayak dia yang saya lakukan, saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Saya cuma mau kasih tahu aja, mau laporan gitu, mau nyawa masuk kayak aneh kok nggak tahu. Dia oke, dia mau kayak api di Singapura, api sih pakai ama kayak Xiaomi. Vài năm tháng này là tao rồi cái cho chuyện cái và đi cái Singapore cho Singapore đó ôi cái Singapore có thể hãy là nó cho cái nào wah đi trên đi khảo nangis tante saya di Singapura bisa ya bisa jadi khảo nangis karena mungkin jadi khảo trên nếu chỉ thoa về chúng ta thoa trên thoa quý sai ai trò được quý sai ai trò trên khảo ok đưa trò họ sẽ đưa trò cái đồ cho họ quý sai cho các cụ tante saya bilang lu jadi batin 1 bulan saja ya tak boleh lama-lama singkat mau jika itu mana yang kau sedikit bercumi oke jika itu iya jika itu berkawan ini mulai cobaku oke sangat kuat kalau sangat kuat dia udah bisa coba gitu setelah 3 bulan nggak boleh jadi pantai lagi harus cepat-cepat lepas jubah dulu iya sangat itu berkawan cinilah Wah, ini anakku lama sekali 1 tahun. Yang penting mulai Singapura, bukan siapa kayak pola. Tante saya bilang, saya mau perkenalkan cewek cantik orang Singapura nikah dengannya. Lo dia cowok, lo bisa cowok aneh. Lo dia cowok gitu.
Lu lah Singapura cokan Joko. Oh pamang loh. Ayah iya, cini lah ho. Oke. Ayah oke, lu cini lah. Cái trò sinh cini juga ho. Lu kayak ini dia macam lain lah. Jadi nanti saya bilang tahun depan lu harus datang lagi ke Singapura. Akhirnya berkawan Cimiha janji Cimiha janji cuma jadi bantai 1 tahun. Ya oke lah, kan ini jangan itu lah. Kok kan bisa tak yes or no? Saya kan nggak boleh jawab kan. Kita lihat tahun depan aja gimana matanya. Itu ini mau kerja lain. Iya. Ayah, lu jadi aku ini bisa aneh kan? Kita kali ya, gua cuma ini, gua coba siapa deh? Wah iya, bisa lah. Lu tengok kan cocok ini juga, saya coba ini. Tapi saya bahagia tante gimana? Kalau saya bahagia saya mau lanjut. Kalau saya nggak bahagia nanti saya keluar. Orang itu kan paksa-paksa, tapi kan bawa dari sini waktu bawa itu, hayal lu masih aneh. Bagi mau dua, hayal lu masih aneh. Jadi cakap ini dia mau, apa yang terbuat sih? Tiap kali ketemu tante saya di Singapura, dia cuma senyum-senyum. Karena apa tahu nggak? Cakap ini saya adalah orang yang paling sering ke Singapura ketemu tante saya. Kayak dia, cipnya semuanya waktu itu yang cepat. Kita belajar ahnya mbak di Singapura kau, belajar nggak kau? Katanya koko saya, kakak saya itu nggak pernah ke Singapura ketemu dia karena wah iya ini wah di sini wah itu jauh kalau mau tante saya itu gantikan mama saya untuk jaga saya masih kecil 3 tahun. Jadi tante saya lihat saya itu seperti kakek-kakek. Wah iya, tuh di situ saya coba wah kakek-kakek. Kamu itu seperti anak saya sendiri walaupun bukan anak kamu, walaupun anak cici saya, tapi saya lihat kecil kali saya lihat kamu itu seperti dia anak sendiri. Itu kakek-kakek. Itu Cynthia lah. Oh, Joseph itu Cynthia. Tapi coba bisa ini itu oke lah. Paling sih tegaknya oke lah. Banyak. Oke ya cuma. Iya ini lo bersujud kepada Bante. Biasanya kan terawangan atau di Bante dengan paling itu yang Bante kan paling nama sekarang. Ini lo lagi kok. Ya, tuh ya ini kayaknya aku contoh Bante. Nggak takut, ini nggak takut. Kayak gitu. Takut ya tanah, coba itu. Koko saya kan bilang, ini lihat pamanmu ini dulu kuliah di Bandung bagus sekali ya. Kalian semua juga harus kuliah, belajar yang rajin. Tapi dia tak bilang jadi Bante, tak perlu. Jadi Bante kan mau wibota misalnya. Kan dia coba saya coba. Buat apa bilang coba? Karena有缘就可以了，没有缘就不能了。那你看，对，叫做有缘，没有缘你要毕业对不对？对。Oke, mungkin boleh pertanyaan ya? Boleh? Ya. Silakan. MC-nya mana? MC-nya gimana? Boleh ada pertanyaan? Potensi kan sebentar bisa. Anda mau tanya apapun boleh. Ada mikrofon tambahan? Oke, silakan. Saya mau ceramah yang beda. Saya sudah siapkan ceramahnya. Di sini ceramahnya. Tapi lihat Anda, saya batal ceramah ini. Tutup buku. Gak apa-apa lah ya. Hebat.
Saya tadi kan suhu ada singgung tentang ajaran Konghucu. Nah kan jika rata-rata tenang kan di pantang ya. Terus apakah Ike pantang itu masih relevan dengan ajaran Buddha? Masih nyambung nggak dengan ajaran Buddha? Ya tergantung pantangnya apa ya. Saya lihat banyak ajaran Konghucu pantang-pantang itu logis juga. Jadi boleh tetap dipakai. Tapi tergantung lah ya. Lalu kita ini kan tidak boleh melupakan akar ya. Kita tuh punya. Saya juga dulu belajar Konghucu ya juga. Tapi itu biasanya dari orang tua ya. Pai koma hasil tenang kan contohnya nampu jago justru imlek katanya jago. Lalu kita punya cingmeng apa ya? Cingmeng anak-anak cingmeng tahu nggak? Cingmeng sembahyang kubur itu tuh cocok sama ajaran Buddha karena Buddha bilang menghormati papa dan mama itu adalah yang nomor satu, bukan hormat pada Buddha. Buddha sendiri bilang hormat kepada bapak dan ibu itu nomor satu tauhid. Nah kalau Mandarin kayaknya hilang bagus ke ada contoh下级三途苦，上以报四种恩。Sang itu berarti pertama, pau itu membalas. Se种berarti 4 jenis budi. Budi 4种恩itu感恩的恩，4种恩。第一恩就是父母恩，父母adalah父bapak, mama. Jadi Buddha bilang 第一恩是父母恩。Jadi terima kasih nomor satu pada papa dan mama. Nomor satu. Artinya Buddha bilang orang tua sangat penting. Gak ada orang tua kamu gak ada di sini. Gak ada mama, gak ada papa kamu juga gak ada di sini. Tapi sekarang, oh tiang tahan. Cicungai, Nokia, Cibe Bukasi. Yang mana Cibe kita saya nggak tahu itu benar ya. Itu berapa ya sekarang? Tapi mau lama, gue aja tak cipuan, gue balas cak. Bapaknya baru ngomong satu kalimat, dia balas 10 kalimat. Malah marah-marah. Itu dosanya, itu karena buruknya selangit besar. Jadi sama mama itu jangan kasar, gak boleh. Berapa bulan kamu di kandungan mama? 9 bulan. 9 bulan di kandungan. Berat itu katanya potong-potong kamu itu. Ya, ingat, yang 4种恩，第一恩是父母。Ya, itu menurut saya sangat penting. Lalu kita juga ada ceko yang tentang 有7月 atau dia biasanya 7月半dia ada acara lah di kelenteng lah, acara apa ya, sembahyang. Kalau sekarang malah ada mungkin baca parita, baca baca tijanji, ada kan? Ada. Kalau di sini ada leokeng Prasna Parita. Kalau anak-anak mungkin bacanya Parita misalnya. Anak-anak bacanya apa? Baca apa kalau kebaktian? Parita ya, bahasa Pali. Itu anak-anak boleh diajarkan kadang juga kalau mau. Cerita buah, mungkin untuk bagus. Bagus. Lalu tradisi-tradisi banyak yang masih banyak bisa dipakai. Yang paling saya suka adalah Zhongqiu tahu kan?
MCPD, Mooncake Festival 7 Desember. Webinar, ya, jangan jauh webinar. Di sini boleh bikin cuci, jangan bikin telur, dan bikin pawai, bikin anak-anak suruh nyanyi tampok ya. Pawai bagus. Nah ini bagus, ini tradisi. Jadi banyak tradisi yang saya rasa cocok karena tradisi itu dibikin pada kayaknya punya maknanya. Maknanya lah yang harus kita cari tahu. Jangan sampai kehilangan itu ya. Jangan sampai kehilangan budaya. Dan kita punya identitas. Coci itu bagus, banyak ya. Jadi tradisi kita harus lihat baik-baik dan kita harus sebaik-baiknya mempertahankan tradisi yang ada. Cuma memang ada beberapa tradisi karena kurang bagus ya, kurang cocok. Yaitu itu harus pelan-pelan, nggak perlu cepat-cepat. Karena yang nama tradisi itu udah turun temurun ya. Nggak lewat aco, cuma pakai ama atau pakai bebo, yang apa ama, itu udah benar dong. Jangan tiba-tiba langsung dipotong, nggak boleh. Itu tradisi memang ada beberapa yang harus kita lanjutkan. Contohnya nampai ama siapa, akong kuisi, nah ke cimeng ke depan. Kalau mau ke depan, busial, itu namanya kacang lupa kulitnya. Jangan, kita harus pertahankan. Itu anak-anak juga kan perlu diajarkan. Ini bapak-bapak ibu itu misalkan. Jadi jangan terlalu dipertentangkan tradisi-tradisi. Jika masih bisa dilanjutkan, lanjutkan. Ya, gak apa-apa itu. Muda tidak akan marah. Walaupun masih ada yang sebaik-sebaiknya pakai kulit halal, pakai kue pakai apa? Ya tutup cekoi makan apa? Tapi kan nasi memanggil ayamnya kadang-kadang diganti jadi apel, gitu kan? Sama-sama kan ayam nanti jadi apel, gitu. Atau nanti apa babinya ya tebak, jangan singkat orang cara, macam kue, bolu, ampu kue, hay si hot kue, hay si kue ceng kue, diganti kan boleh. Yang penting kan niat hati memberikan persembahan. Ya, oke, mengerti? Ya, terima kasih. Ada lagi Cikoy? Tuh belakang sana tuh. Sebelumnya nama budaya Bante. Nah, Bante tadi menyampaikan bahwa pemahaman tentang agama Buddha itu sebaiknya dibawa sepanjang hidup. Nah, saya ingin bertanya, pemahaman seperti apa yang dimaksud? Karena mungkin sebagian dari kami itu masih belum jelas sebenarnya bagaimana cara memahami agama Buddha secara benar agar tidak salah kaprah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang namanya pemahaman itu biasanya terjadinya pelan-pelan. Ya. Pemahaman itu dalam bahasa Mandarin namanya sukui. Pemahaman itu siapa? Pemahaman itu dalam bahasa Mandarin itu adalah hui. Hui itu artinya pemahaman, mengerti, bijaksana. Mulai mengerti, paham, maka mulai bijaksana. Dan ini terjadinya pelan-pelan. Cini, noni, sani, sini, noni, cami, cakoni, cicak.
30 tahun, 40 tahun. Dan itu terjadi pelan-pelan. Dan sebelum ada Hui, ada sesuatu sebelumnya, ya, namanya tim. Tim itu sama dia. Ini prasna, ini sama dia. Samadhi ini datang dari mana? Datang dari Liangke, datang dari baca Parita, datang dari baca mantra, datang dari baca buku, datang dari mendengarkan dharma. Sekarang mendengarkan dharma, seharusnya poinnya Anda bisa bertambah. Dan samadhi atau konsentrasi datangnya dari mana? Latihan. Jadi agama Buddha banyak latihannya. Dan yang dilatih apa? Yang dilatih adalah bahasa Palinya sati, nien. Nien itu artinya menjadi sadar. Karena Buddha sendiri artinya sadar. Ya. Jadi kita harus meditasi agar punya konsentrasi. Konsentrasi ini yang bisa menjadi pemahaman. Lalu bagaimana latihan sati ini? Coba bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang belajar bahasa Mandarin mungkin ada tahu. Ini punya dua huruf sebetulnya. Ya. Huruf pertama bagian atas itu namanya saat ini, xianzai. Jin, betul lah. Orang Mandarin itu, lu orang pasien saya, jika itu jin, apa itu kan? Emosi, pikiran atau hati. Ketika hati atau pikiran berbagi ke saat ini, itulah namanya niat. Makanya kita punya contoh, ya. Kita punya yang namanya niat apa? Kita punya yang namanya niat Fo contohnya. Betul nggak? Niat Fo pikirannya harus ada di sini. Kalau mulutnya orang monitor, tapi pikirnya ayam goreng, itu bukan niat Fo, itu niat ayam goreng. Kita kan mau niat Fo kan, tapi dia mulutnya amitofo, tapi pikirannya, oh, abi cicit, oh, abi jangan mulutnya masih amitofo, atau badannya kan di sini kan, badan di daerah kan. Tapi pikirannya sudah di rumah. Ayo, sultan itu apa yang terkewa? Sultan kan yang dia butuh. Itulah, tadi saya coba coy. Mau pulang ya, tapi malu karena duduknya di depan. Ada boy, mau pulang. Nah, ada cantik, 10 menit ya. Itu namanya niat. Jadi pikirannya di sini, badan di sini, pikiran di sini. Ah, itu namanya niat. Tapi kita kan tidak cuma niat saja. Sebetulnya adalah agama Buddha. Tapi kita kenapa ya orang cuma sukanya niat, tapi dia nggak pernah niat. Ya, niat. Niat itu kalau Anda membacakan Abhidhamma, itu kan jing itu fa, jing itu sutra. Nah itu fa, itu dharma. Dan kita juga punya niat satu lagi, niat apa tahu nggak? Kita punya satu lagi namanya niat sen. Jadi fo, fa, sen, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau dalam bahasa Bali namanya Buddha Nusati, betul? Ini apa? Dhamma Nusati. Kalau ini
juga namanya nianqi. Nianqi. Qi itu apa? Qi itu adalah sila. Jadi bahasa Pali apa? Silanu sati. Macam-macam itu. Ya, kalau mau saya teruskan ada yang paling terkenal namanya apa ini? Nian si. Perenungan terhadap kematian, bahwa siapapun pasti mati, cuma nggak tahu kapan matinya. Buddha bilang lewat ini kita bisa memahami, ya, biar paham nian fo, nian fa, nian sheng, nian qi, nian si. Masih banyak itu nian tian, nian busi. Busi itu dana, ya, merenungkan tentang dana. Ada satu lagi yang saya sering lakukan adalah nian si. Tahu apa itu nian si? Nian si itu artinya nafas. Nian si itu berkaitan dengan salah satu sutta yang sangat terkenal dalam kitab Pali, namanya Anapanasati Sutta. Dalam bahasa Mandarin namanya Anpan Su Jing. Anpan itu artinya masuk, pan itu keluar. Anpan artinya masuk keluar. So itu artinya melindungi, menjaga atau melindungi. Itu artinya pikiran. Jadi nafas bisa melindungi pikiran. Itu kata Buddha. Makanya nafas ini penting. Jadi semua ini latihan semua. Semua ajaran Buddha diajarkan untuk latihan, bukan untuk gaya-gaya dapat teori banyak. Teori banyak kan pakai selalu. Semuanya harus pada latihan. Oke ya. Jadi selamat mencoba ini semua dan semoga kita berkembang dalam namo Islam. Jadi cuma kata semuanya mau instan. Makanya sekarang ada mie instan, kopi instan, nasi goreng juga instan. Semuanya mau instan. Pencerahan juga instan. Gak bisa, ya, perlu proses, ya. Jadi semoga semua ada. Kalau nian fo, nian fa, nian sheng, nian qi, nian si, nian tian, nian si, nian busi, melalui nian ini meditasi sebetulnya. Meditasi ini, kalau amin nama meditofona itu meditasi itu meditasi, ya. Jadi jangan anggap itu nian fo itu bukan meditasi, itu meditasi loh. Bagus, ada yang cocok boleh ya, tapi meditasi kan banyak. Kita ada meditasi jalan, meditasi duduk, meditasi makan, meditasi berbalik, meditasi banyak cara. Semua hidup bisa jadi meditasi asal pikiran ada di sini dan saat ini. Nah, itu meditasi. Oke ya, terima kasih. Mungkin waktunya sudah habis ya. Cukup ya kalau pertanyaan. Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Selamat malam. Namo Samgyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Raja Amitabha. Ada tasnya. Penyerahan sertifikat pada suhu yang akan diserahkan oleh Saudara Evan Josandung.
kasih pada Suhu. Selanjutnya pemercikan air suci pada Suhu, kami silakan.